Renungan Harian Katolik, Selasa, 3 Maret 2026. Mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukan. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius bab 23 ayat 3. Saudara-saudara, di tengah dunia dewasa ini yang seringkali menilai seseorang dari penampilannya, pencitraan menjadi sangat penting. Dalam situasi seperti itu, tantangan terbesar dalam kehidupan beragama adalah menjadi asli, autentik, bukan hanya kelihatan saleh, melainkan sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan kebenaran. Berbicara lebih mudah daripada bertindak. Barangkali ini ada benarnya. Cukup sering kita menjumpai orang yang begitu fasih berbicara tentang sesuatu dan memberikan nasihat yang indah-indah. Akan tetapi, tindakannya jauh dari apa yang dibicarakannya. Berhadapan dengan orang yang demikian, kerap muncul penolakan dari diri kita. Dia sendiri tidak melakukannya, buat apa kita melakukannya? Yesus sangat keras terhadap orang-orang munafik yang beribadah dengan tampilan dan kata-kata indah, namun hati mereka jauh dari Tuhan. Iman sejati bukan soal seberapa rajin kita hadir di tempat ibadah, melainkan seberapa dalam kasih itu mengubah cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkirkan. Sikap pura-pura mungkin dapat menipu sesama, tetapi tidak dapat menyentuh hati Allah. Yang Dia cari adalah ketulusan yang lahir dari kerendahan hati, bukan dari keinginan untuk dipuji. Orang yang rendah hati menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Tuhan. Karena itu, ia tidak mencari sorotan, tetapi melayani dengan tulus. Injil hari ini memuat peringatan Yesus kepada para pengikutnya supaya mereka kritis terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ajaran mereka yang baik dan benar mesti diperhatikan oleh para muridnya. Mereka memiliki otoritas untuk mengajar. Akan tetapi, Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk tidak mencontoh perbuatan mereka karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dengan itu, Yesus mau menandaskan betapa pentingnya keselarasan perbuatan dan perkataan agar para pengikutnya tidak jatuh dalam sikap munafik. Sabda Yesus merupakan sebuah tantangan untuk berpikir positif terhadap sesama dan memberi perhatian terhadap kebaikan yang disampaikannya. Sekaligus undangan bagi kita untuk menyelaraskan perbuatan dan perkataan kita. Kalau kita dapat menyelaraskannya, kita diharapkan menghasilkan pertobatan sejati yang berbuah lewat sikap rendah hati, melayani, adil, dan berbelas kasih. Yesus mengetahui situasi hidup kita sehingga Ia mengajak kita untuk membuang sikap munafik di dalam hidup pribadi kita sehari-hari. Janganlah kita seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi yang hanya pandai mengajarkan sesuatu tetapi tidak mempraktikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan atau mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Marilah kita belajar menghayati iman bukan sebagai pencitraan kosong, melainkan sebagai suatu relasi yang hidup dengan Allah, relasi yang mendorong kita untuk bertumbuh dalam kasih dan kebaikan yang nyata.
sebab hanya iman yang disertai kasih, kerendahan hati, dan pelayanan tuluslah yang menjadi terang sejati bagi dunia. Ya Tuhan, jauhkan kami dari sikap munafik dan berpura-pura. Ajarilah kami menjadi murid-Mu yang sejati. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.